Gibran mungkin muda, Gibran mungkin baru di panggung nasional. Tapi satu hal yang pasti, dia dipilih rakyat secara sah, secara demokratis. Jadi ketika sekelompok elit purnawirawan menggertak seolah ingin menggulingkannya, itu bukan sekadar serangan terhadap Gibran. Itu adalah serangan terhadap jutaan suara rakyat yang mempercayainya. Apa mereka pikir rakyat akan membiarkan simbol demokrasi diremukkan begitu saja? Apa mereka pikir gedung MPR DPR bisa diduduki seenaknya tanpa konsekuensi moral dan konstitusional? Kalau begitu, mereka bukan hanya gagal memahami demokrasi. Mereka sedang mengajari generasi muda bahwa jika tak puas dengan hasil pemilu, cukup ancam, cukup gertak, dan semua akan tunduk. Bahaya, sangat bahaya. Karena kalau logika ini dibiarkan, maka ke depan siapapun yang kalah bisa mengklaim kebenaran hanya lewat otot, bukan kotak suara. Dan sekarang kita kirim sinyal yang lebih besar. Indonesia tak boleh tunduk pada mereka yang gagal bersikap dewasa setelah pensiun. Indonesia harus dijaga dari mental-mental koclok yang merasa layak mengatur negeri hanya karena pernah berjasa. Ingat, jasa tidak memberi hak untuk menginjak hak orang lain. Pengabdian tidak memberi izin untuk merusak sistem yang sah. Dan cinta tanah air tidak bisa dibuktikan dengan ancaman kudeta diam-diam. Mereka mungkin mengira sedang memimpin sebuah gerakan penyelamatan. Padahal yang mereka pimpin adalah barisan nostalgia yang belum selesai berdamai dengan realita. Rakyat harus bersatu melawan gaya politik macam ini. Yang mengedepankan tekanan bukan diskusi. Yang mengancam bukan menyampaikan gagasan. Yang menggertak parlemen bukan berdialog dengan elegan. Karena kalau gaya seperti ini terus dirawat, maka demokrasi kita akan runtuh. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Oleh mereka yang mengaku paling cinta NKRI. Dan terakhir, biar dunia tahu, Gibran bukan masalah bangsa, tapi mental-mental jenderal tua yang belum selesai dengan ambisinya. Itulah yang menjadi ancaman nyata bagi demokrasi kita. Jangan coba-coba lagi main gertak. Rakyat sedang melihat. Dan kali ini kami tidak akan diam. Indonesia harus tetap maju, bukan mundur ke masa di mana suara rakyat dianggap pengganggu kekuasaan. Kami bukan anak-anak yang bisa ditipu dengan pidato dan ancaman. Kami tahu siapa yang jujur membangun bangsa dan siapa yang hanya memperalat nama bangsa untuk menyelamatkan ego sendiri. Jadi mari kita beri label yang jelas. Mereka bukan penjaga demokrasi. Mereka adalah hantu masa lalu yang datang untuk merusak rumah demokrasi yang sedang kita bangun bersama. Mereka bukan pahlawan. Mereka hanyalah bayang-bayang kekuasaan lama yang tidak rela kehilangan sorotan. Dan kita, rakyat Indonesia, tidak akan membiarkan rumah ini dirusak lagi oleh mereka yang dulu ikut menjual pondasinya. Hari ini, demokrasi sedang diuji. Bukan oleh musuh dari luar, tapi oleh mereka yang pernah bersumpah membela negara ini. Namun sekarang berbalik arah, menjadikan rakyat sebagai ancaman ketika pilihan rakyat tidak sesuai dengan keinginan mereka. Dan karena itu, kita harus berdiri. Bukan hanya untuk Gibran, tapi untuk setiap anak muda yang ingin melihat Indonesia lebih jujur, lebih sehat, dan bebas dari gaya politik intimidatif yang busuk itu. Cukup sudah. Terlalu lama rakyat diam. Terlalu lama publik bersabar. Tapi jika para pelaku masa lalu kembali bangkit membawa ancaman, maka rakyat hari ini akan bangkit membawa kesadaran. Dan kesadaran itu lebih kuat dari peluru, lebih tajam dari pangkat, lebih abadi dari jabatan. Dan karena itulah,